Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma rasyida wa isna min dhurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Pertama-tama yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pamong setempat, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak RW, dan jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mudahkan kita untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan langkah kaki kita, mudahkan ayunan tangan kita untuk menuju tempat yang paling mulia ini. Di dunia ini tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Masjid adalah rumahnya Allah. Masjid adalah Baitullah. Maka barang siapa yang berangkat dari rumah keadaan bersuci, satu langkah kakinya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu langkah lagi telah ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantasnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memilih pakaian, dan kita mampu untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai pakaian sendiri. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dilangkahkan kaki kita ini bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita, semata-mata ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa hadir ke tempat yang paling mulia ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan dekat rumah kita pada masjid ini, tapi semata-mata kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gunakan diri kita, waktu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat kita ini tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki kita. Kita tidak mampu lagi untuk memakai pakaian sendiri. Kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan sholat di belakang Bapak Imam. Nanti suatu saat kita ini tidak mampu lagi untuk mandi sendiri. Kita akan dimandikan oleh saudara-saudara kita. Kita tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang paling mulia ini. Kita akan dihantar saudara-saudara kita akan ditanduk saudara-saudara kita, dan kita nanti tidak mampu lagi untuk sholat sambil berdiri, dan kita tidak mampu lagi untuk sholat di belakang Bapak Imam. Suatu saat kita ini akan disolatkan di depan Bapak Imam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk kita di sini adalah bagaimana kita ini pikir, bagaimana kita ini risau, apa yang kita pikirkan, apa yang kita risaukan, bahwa kehidupan dunia ini sangat-sangat sementara, tidak lama. Dulu 100 tahun yang lalu kita belum ada, yakinlah 100 tahun yang akan datang kita ini sudah tidak ada lagi. Alias hidup dunia ini singkat sekali. Yang namanya kehidupan ini pasti dan pasti, kita akan memenuhi ajal kita. Ini pasti dan pasti. Kalau kita ini pengen jadi orang kaya, itu belum tentu.
jadi orang kaya. Kepingin jadi pejabat, belum tentu jadi pejabat. Tapi kalau kita ini kepingin jadi camat, pasti jadi camat. Karena kita ini semuanya calon rakyat, semuanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita usahakan ini semuanya kita tinggalkan. Walaupun kita ini punya rumah yang bertingkat, punya mobil yang mengkilat, punya uang berlipat-lipat, punya istri yang memikat, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah panggil kita, semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita ini adalah punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendapatkan kesempatan kita ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita ini ada usaha. Hari ini kita pengen uang, kita ini pasti ada usaha. Kita ini pengen pertanian, kita ini ada usaha. Maka kita belajarlah keyakinan kita ini seperti yakinnya Bapak petani yang ada di sawah. Bapak petani ini saking yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di sawah, walaupun di kebun ini tidak ada jagung, di kebun belum ada pari, tapi Pak Tani ini yakin dan yakin kalau dia menggunakan lahan, menyangkuli tanah yang kering, disiapkan lahannya, disiapkan bibitnya, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keuntungannya. Maka petani ini subhanallah, tanah yang kering dicangkoli, disiapkan bibitnya, disiapkan pupuknya. Yakinlah bahwa setelah Pak Tani ada pengorbanan kepada sawahnya, ada pengorbanan pada kebunnya, maka yakin dan yakin suatu saat nanti Pak Tani ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Maka Pak Tani ini tidak menyerah, walaupun hujan datang, dia tetap ke sawah, nyangkolin sawahnya, mengairin sawahnya. Walaupun panas terik, dia tetap ke sawah, menyangkol tanahnya, mengairi tanahnya. Inilah yang dicontohkan oleh Pak Tani, yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan lahan-lahannya. Tapi yang berapa yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan biji-bijian, yang memberikan buah-buahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga usaha kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Walaupun hari ini kita ini ngantuk, walaupun hari ini kita ini capek, walaupun kita ini rasanya males-malesan, yakin apabila kita ini ikut cara baginda Rasulullah SAW menunaikan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, inilah yakin maka kita ini akan mendapatkan keuntungannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya sholat ini memberatkan kita, sholat ini menyusahkan kita. Tapi sejatinya, sesungguhnya sholat ini akan memberikan kebahagiaan kita di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Kalau dunia ini, awalnya dunia ini adalah kelahiran kita. Setelah kita lahir, maka kita akan menuju abadan-abadan. Akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya dengan kematian kita atau meninggal kita. Maka kalau awal kita di dunia ini, kita di dalam kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari. Setelah 9 bulan 10 hari, maka kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan kita lahir di dunia ini dalam keadaan telanjang bulan. Maka yakinlah apa-apa yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti lama-lama yang bayi lahir ini di dalam perut,
dia punya keyakinan, untuk apa ya Allah kok dikasih tangan untuk menyempit-nyempitkan saja, padahal di dalam perut ibu saya ini sudah sempit, kok dikasih tangan lagi, sedangkan tangan ini tidak bisa untuk apa-apa. Saya ini belum perlu memerlukan tangan, untuk apa kaki ini menambah sempit-sempit saja, sedangkan saya walaupun punya kaki tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya di dalam kandungan ibu kita adalah plasenta atau tali pusar untuk menghubungkan diri kita dengan ibu kita untuk konsumsi makanan yang telah dimakan ibu kita. Inilah bayi di dalam kandungan, tidak memerlukan tangan, tidak memerlukan kaki, bahkan tidak memerlukan penglihatan atau mata, karena mata juga tidak bisa melihat apa-apa. Ini seperti kehidupan di dunia. Apabila kita lahir di dunia ini, pertama kali yang paling penting yang diputus adalah plasenta kita atau tali pusar kita. Telah diputus oleh bidan atau dokter yang telah membantu persalingan ibu kita. Pertama kali di dalam perut ini yang terpenting langsung diputus. Maka setelah diputuskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini tidak minta, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disiapkan 2 tremos. Yang satu tremos ini asin, yang satu tremos ini manis. Padahal dulu sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam persiapan ibu kita ini belum ada apa-apa, belum ada yang namanya manisnya, belum ada yang asamnya. Tapi setelah bayi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bayi disiapkan, maka makanannya pun disiapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu juga diri kita, nampaknya sholat itu menyusahkan, zakat itu menyusahkan, mengamal agama itu menyusahkan. Padahal hakikatnya mengamalkan agama ini adalah kita ini disiapkan supaya kita ini ada kebahagiaan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diadakan sholat agar sholat kita nanti akan mendampingi kita di dalam kubur. Sholat kita akan mendampingi kita di dalam kubur, zakat kita akan mendampingi di dalam kaki kita, bahkan amal-amal yang lain ini akan membantu kita. Nanti sholat ini akan berwujud, yaitu wanita yang gagah perkasa akan ini di dalam dada kita. Apabila malaikat datang, maka man rabbuka wa nabiyuka wa qiblatuka wa ihwanuka, ini yang akan menjawab adalah sholat kita. Tapi kalau mulut kita sudah terkunci, tangan kita sudah tidak bisa apa-apa, padahal tangan kita masih ada, mulut kita masih ada, mata kita masih ada, tapi semuanya ini tidak berfungsi lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memisahkan antara 2 jasad ini. Apabila 2 jasad ini masih bergabung, maka 2 jasad ini akan bisa bekerja sama. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita, maka roh dan jasad kita ini akan berpisah. Pisahnya jasad dengan roh ini adalah awalnya kita ini akan menghadapi kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Kalau kita ini senang, ya senang selama-lamanya. Kalau kita ini susah, ya susah selama-lamanya. Agar diri kita ini untuk senang selama-lamanya, di dunia yang sementara ini kita berani susah-susah yang sementara ini. Kita paling hidup di dunia ini 60-70 tahun kita akan tinggalkan dunia ini. Susahnya cuma 60-70 tahun. Kalau senangnya selama-lamanya, abadan-abadan, ada awalnya tidak ada akhirnya. Kalau toh kita ini di dunia pengen santai-santai, pengen duduk manis, pengen, maka kalau manusia ini pengennya masa mudanya poya-poya,
masa tuanya kaya raya, masa matinya ingin masuk surga. Ini maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini hidupnya susah-susah di dunia yang sementara, nanti di akhirat akan bahagia selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua orang itu ingin bahagia. Semuanya orang ingin bahagia. Orang kota ingin bahagia, orang desa ingin bahagia, pejabat ingin bahagia, rakyat ingin bahagia, petani ingin bahagia, pedagang ingin bahagia, raja-raja ingin bahagia, rakyat jelata pun ingin bahagia. Kebahagiaan, kejayaan, semuanya makhluk ini di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang bahagia, kerjanya ini santai, kerjanya ini sebentar, tapi nas kita ini jadi orang kaya, maka kita ini akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini kepinginnya kaya, tapi kalau nas kita ini jadi orang miskin, walaupun kita yang kerja dari pagi sampai sore tambah lembur, kalau jatah kita ini miskin, kita tetap miskin saja. Jadi kemiskinan, kekayaan ini ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu usaha kita ini hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan beranggapan kalau kita ini kerjanya keras jadi orang kaya, kalau kerja malas jadi orang miskin. Ini pendapat zaman dulu. Padahal ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini kerjanya santai, kalau kita ini kepastiannya jadi orang kaya, maka Allah akan mudahkan. Maka kalau kita ini ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, kita syaratnya taat pada Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik, pasti benarnya, dijamin surganya, dosa yang lama maupun dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini belum ada jaminannya, belum ada ampunannya. Bagaimana kita ini ada ampunannya apabila kita ini berusaha meniru-niru orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, sahabat-sahabat telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sewajarnya kalau kita ini meniru-niru. Maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan ini adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hari ini kaum Ansor sudah tidak ada lagi, kaum Muhajirin tidak ada lagi, karena kaum Ansor ini adalah orang-orang yang ada di Mekah, Madinah sana. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah. Ini sudah tidak ada lagi. Tapi barang siapa yang meniru-niru orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, pasti dan pasti kita ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu kesempatan lagi, walaupun kaum Ansor sudah tidak ada, kaum Muhajirin sudah tidak ada, kita ini meniru-niru kaum Ansor, meniru-niru kaum Muhajirin, maka satu jamaah dari syahadah bisa silaturahim ke Masjid Saniyah. Ini bukan ada maksud apa-apa, maksudnya kita ini meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, hijrah dan nusroh. Hijrah itu orang pedagang, nusroh itu orang ketempatan yang menyiapkan tempat, yang menyiapkan kerjasamanya. Kita ini perlu kerjasama. Apabila kita ini ada kerjasama yang baik antara kaum Ansor, kaum Muhajirin, ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang namanya Madinah itu bukan Madinah, namanya kota Yasrib, kota yang penuh huru-hara, yang tidak ada kedamaian. Yang namanya manusia itu siapa yang menang itulah yang jadi raja. Siapa yang kuat akan menjadi raja. Ini dalam sejarah Islam yang namanya di Yasrib, yang sekarang
Yasrib ini menjadi Madinatul Munawwarah. Awalnya Yasrib ini kota yang paling rusak, yang pertikaian tidak ada berhentinya, yang penyakit tidak ada selesainya, yang perzinaan merajalela. Tapi setelah baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, diterima dengan baik kepada orang-orang Ansor yang ada di Yasrib, sehingga setelah diadakan kerjasama, maka antara kaum Ansor, kaum Muhajirin adalah disaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah dipersaudarakan, maka yang namanya saudara ini diajak musyawarah. Musyawarah ini adalah perintah Allah. Musyawarah ini adalah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Musyawarah ini amalan istimai. Maka apabila musyawarah diadakan, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Setelah dimusyawarahkan, maka baginda Rasulullah SAW tidak membangun rumah sakit, tidak membangun kantor. Yang dibangun baginda Rasulullah SAW adalah masjid. Setelah dibangun masjid, maka dihidupkan amalan masjid. Amalan masjid ini yang pertama dakwah ilallah, taklim wa taklum, zikir dan ibadah, dan hikmah. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka setelah diadakan persaudarakan, diadakan musyawarah, maka yang pertama kali dimusyawarahkan di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga-tetangga kita, siapa yang belum melaksanakan perintah Allah, yang belum cara ikut baginda Rasulullah SAW, dikunjungi. Jadi kunjung mengunjung ini bukan hal yang baru. Kunjung mengunjung ini adalah dicontohkan baginda Rasulullah SAW agar kita ini ada kasih sayang, ada saling kita ini mengenal. Maka kalau tidak kenal, kita ini tidak sayang. Kalau tidak sayang, maka kita ini tidak ada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang datang ini bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk mengajari, semata-mata tanda kasih sayangnya. Maka saling kunjung, kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling kunjung mengunjungi, saling kenal mengenalkan, saling ingat mengingatkan bahwa dunia ini sementara, walaupun kita bahagia pasti kita tinggalkan. Sementara akhirat ini yang kekal, walaupun kita enggak mau juga akan berangkat ke akhirat. Kita pasti akan berangkat ke akhirat. Berangkat ke akhirat ini bukan karena kita senang, tapi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dan pasti semua kita akan berangkat ke akhirat. Ke akhirat ini yang diperlukan adalah iman dan amal soleh. Walaupun uang kita berlipat-lipat kita tinggalkan, istri kita yang mengikat kita tinggalkan, dan mobil kita yang menghilang kita tinggalkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang berpulang, pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita tinggalkan, yang kita bawa adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan kita, jodoh kita, maut kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tinggal menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita berusaha bahwa kehidupan dunia ini ladang kita untuk mendapatkan kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Pertama sekali untuk yang menyampaikan, umumnya untuk jamaah dan sekitar sini mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah, kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini mudah carinya, sedikit waktunya, manfaat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bimbing kita, mudahkan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar majelis ini tidak sia-sia, kita sama-sama tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.